Shalom saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar? Saya Pendeta Adol Bastian Putar-Putar. Sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan, dalam kesempatan ini saya menyampaikan renungan singkat melalui program Renungan Kataros Ministry, yaitu Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Oke. Yesus adalah Tuhan. Ini masih terjadi sampai hari ini. Ada penolakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tentu ini terjadi bukan saja zaman sekarang, tapi sudah dari zamannya Yesus lahir, dan selama ada 30,5 tahun di dunia, hampir tiap hari ada penolakan. Bahkan dalam Alkitab itu semua ditulis. Kalau kita perhatikan dari mulai kitab Matius sampai ke Wahyu, di sana terjadi ada penolakan, ada penerimaan, ada yang percaya, ada orang yang tidak percaya. Mengapa demikian? Ada yang menolak Yesus sebagai Tuhan, dan ada yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Ini kembali kepada kedaulatan Tuhan yang memberikan karunia, kemampuan kepada seorang untuk mengerti Tuhan, mengerti firman-Nya. Karena hanya dengan kuasa Roh Kuduslah seseorang bisa mengerti siapa Tuhan yang telah menyatakan diri dalam Kristus Yesus. Tanpa itu seseorang tidak akan pernah mengerti siapa Yesus sungguhnya, dan dia akan menolak selama dia hidup, bahkan sampai dia mati dia akan menolak Yesus sebagai Tuhan. Mengapa? Karena memang belum dikaruniakan kepadanya roh pengertian dan wahyu untuk mengerti siapa Yesus Tuhan. Dia hanya tahu Yesus itu ya sebagai manusia biasa, bahkan dikatakan manusia, dia adalah ciptaan dan pertama dicipta, ya, dan dia adalah manusia biasa seperti yang lainnya. Maka kalau jika ada orang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, tidak masuk akal, itu bodoh. Masa manusia Tuhan? Nah begitu. Dan di mana ayat Alkitab yang mengatakan bahwa pernah Yesus mengaku dirinya Tuhan? Murid-muridnya pun tidak pernah mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Rasul Paulus dituduh sebagai sebagai orang yang memalsukan firman Tuhan dengan mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Bahkan ada lagi katakan Konsili Nisea lah yang menentukan Yesus Tuhan. Tentu semua ini keliru, ini salah, ini pemahaman yang sangat keliru sekali. Ini pemahaman yang sesat sekali itu. Ya. Banyak dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus Tuhan. Ya, banyak sekali. Ya, contoh ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan perkataanmu itu tepat. Ya, memang aku adalah guru dan Tuhan. Nah, ini satu pengakuan hebat luar biasa. Ya, ketika murid-muridnya memanggil Yesus itu sebagai guru dan Tuhan, Yesus tidak menolak, jangan, aku bukan Tuhan. Tapi dia sendiri yang pribadi yang mulia yang agung mengatakan, tepat seperti katamu, bahwa memang aku adalah guru dan Tuhan. Yesus itu guru. Guru apa? Dalam pengajaran tentang apa? Pengajaran tentang firman. Pengajaran tentang firman yang hidup, mengajarkan firman yang hidup bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan mengajarkan firman kepada seluruh manusia di dunia ini. Ya. Nah, lalu kita perhatikan, itu sebagai guru dia bertugas untuk menyampaikan, mendidik orang untuk mengetahui kebenaran, hidup dalam kebenaran. Tetapi akan berlaku bagi mereka yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Kristus. Kebenaran itu akan menjadi bagian dari kehidupannya. Bagi orang-orang yang mau dibimbing oleh Kristus,
Bagi orang-orang yang mau dengar dan memahami kebenaran firman Tuhan dengan jelas dan dengan benar, itu hanya dengan karunia Roh Kudus sehingga mereka bisa menerima sebagai Tuhan Juru Selamat. Lalu dikatakan, kau mengatakan aku Tuhan, tepat. Dan Yesus sendiri adalah Tuhan. Dia sebelum berinkarnasi, sebelum menjadi manusia, dia sudah ada. Bahkan sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Sebelum segala sesuatu dia sudah ada di dalam kekekalan. Makanya Yesus pernah mengatakan di depan orang Farisi ahli Taurat, ya, di depan mereka mengatakan, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Artinya apa ini? Ini menunjukkan eksistensi keberadaan Yesus itu sudah ada sebelum dia menjadi manusia. Sebelum dia datang ke dunia ini, dia sudah ada dalam hal keilahian. Dia adalah Tuhan. Tuhan itu kekal. Nah, Yesus memiliki sifat kekekalan. Nah, ini penting kita pahami. Kalau seperti mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak seorang yang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, dari ayat ini juga yang menunjukkan dia Tuhan yang memberikan kehidupan. Dan dialah Tuhan yang benar itu. Dialah Tuhan yang benar, dialah kebenaran. Dialah yang menentukan kehidupan manusia hari ini dan hari esok dan untuk selamanya. Siapa dia? Yesus Kristus, dialah Tuhan yang hidup. Dan dialah satu-satunya jalan keselamatan menuju ke surga. Tidak ada jalan lain. Cari tokoh agama atau siapapun pemimpin terbesar di dunia ini pernah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak ada melalui aku. Tidak ada. Saya belajar tidak pernah ada. Hanya Yesus yang berani berkata demikian. Mengapa? Karena memang dia adalah Tuhan yang datang dari sorga, ya, ke dunia ini menjadi manusia. Dia bukan berasal dari dunia ini. Dia datang berinkarnasi sebagai manusia. Tujuannya untuk menyatakan dirinya kepada manusia yang berdosa ini. Kita ini yang berdosa ini, yang harusnya binasa, dimurkai. Tetapi karena kasihnya dia datang ke dunia menyatakan diri sebagai manusia. Mengapa sebagai manusia? Supaya bisa menyatakan kasihnya kepada manusia dengan berbicara sesama manusia. Dia harus menjadi korban sesuai dengan nubuatan para nabi untuk menebus dosa setiap manusia di dunia ini. Dia harus mati di kayu salib menjadi korban. Jadi korban yang ada kebiasaan orang-orang Yahudi dalam perjanjian lama, itu suatu gambaran. Nah, itu suatu gambaran tentang bagaimana memberikan korban kepada Tuhan. Tapi korban itu tidak sempurna, korban itu tidak dapat menyelamatkan manusia. Makanya Yesus datang menjadi korban yang sempurna. Korban yang sempurna adalah Yesus Kristus. Dia sudah dilakukan itu. Dia mati di kayu salib, dia bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut, dan dia sudah naik ke surga. Saat ini di surga berdua syafaat bagi orang-orang percaya. Dia Tuhan yang akan datang kembali menjemput setiap orang percaya kepadanya. Seringkali manusia berkata, nggak masuk akal lah, ya, Tuhan menjadi manusia. Ya, memang kalau kita menggunakan akal kita mau mengerti Tuhan, ingat, akal kita itu terbatas. Lalu kita mau menilai, mengukur Tuhan itu dengan akal pikiran kita yang terbatas ini. Tapi Tuhan itu Tuhan yang tidak terbatas. Tidak bisa dibatasi oleh apapun. Ya, dia Tuhan yang tidak terbatas. Nah, setiap agama pasti mengajarkan Tuhan itu maha besar, maha kuasa, ya, maha mulia, maha suci. Nah, satu saya ambil, itu kata sifat yang itu adalah maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa. Semua agama meyakini hal itu. Termasuk agama Kristen atau Kristen mengakui bahwa Tuhan itu maha kuasa. Lalu sekarang kita coba mengartikan apa sih definisi atau pengertian dari maha kuasa itu. Maha kuasa berarti dia bisa membuat segala-galanya. Dia pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Maha kuasa berarti berkuasa atas dunia ini, berkuasa atas manusia. Maha kuasa berarti bisa membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang nol menjadi ada. Siapa yang mampu melakukan demikian?
Tidak ada satu manusia ataupun ciptaan yang lain yang bisa melakukan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu adalah Tuhan sendiri. Yesus itu maha kuasa, dikatakan segala kuasa ada padaku baik di sorga maupun di bumi. Bahkan di dalam Kristus segala sesuatu diciptakan. Itulah dikatakan dalam Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Di dalam Dia, di dalam Kristus segala sesuatu diciptakan. Dia maha kuasa. Nah, kalau Tuhan itu maha kuasa, apa sulitnya Dia untuk menjadi manusia? Apa susahnya Dia untuk menjadi manusia? Bisa enggak Dia dengan jenis yang lain? Bisa saja. Bisa saja Tuhan lakukan karena Dia maha kuasa. Jadi jangan kita batasi kemahakuasaan Tuhan. Kalau Dia maha kuasa, Dia bisa menjadi apapun. Tetapi Tuhan tidak lakukan dengan cara lain selain menjadi manusia, supaya kita bisa berkomunikasi, supaya Dia bisa berbicara dengan kita. Karena Tuhan itu maha suci, Tuhan itu maha kudus. Dia sangat suci, kudus. Ketika berjumpa dengan manusia, manusia tidak bertahan karena manusia itu berdosa. Akan hancur kita kalau kita berjumpa dengan Tuhan yang maha kudus. Tidak satu pun manusia di dunia ini yang mampu berjumpa dengan Tuhan secara langsung karena kesucian dan kekudusannya itu. Makanya Tuhan menyatakan dirinya di dalam pribadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah firman, Dia adalah kalimatullah yang telah menjadi manusia. Dia adalah kalimatnya Tuhan. Dia adalah ayat-ayat firmannya Tuhan, ada dalam pribadinya Yesus Tuhan. Nah, jadi kalau kita percaya Tuhan itu maha kuasa, ya percaya juga dong kalau Yesus itu bisa, atau Tuhan itu bisa menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Ya, jadi jangan dibatasi. Dan itu sudah dilakukan oleh Tuhan demi kasihnya kepada manusia, demi kasihnya kepada saudara dan saya. Makanya Dia datang sebagai manusia. Dia yang naik ke sorga, yang berasal dari sorga, dan Dia yang akan turun ke sorga yang kedua kalinya, menjemput setiap orang percaya kepadanya. Dialah hakim yang adil. Dialah yang akan menghakimi seluruh manusia di dunia ini dengan seadil-adilnya. Nah, karena itu saudara kasih Tuhan, ya, saatnya lah kita, ya, jangan lagi mengolok-olok iman orang Kristen, ya. Yesus itu bukan Tuhan, Dia manusia. Ya, bahkan orang mengaku Yesus sebagai Tuhan adalah orang-orang kafir. Itu keliru, salah. Bolehlah kafir, yaitu kaya pintar, kaya firman, ya. Jadi singkatan dari kafir itu kaya firman. Ada orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus, kaya firman. Makanya berhikmat untuk mengenal Tuhan yang benar. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang benar. Kalau mengenal Tuhan dengan benar, kalau mau mengenal Tuhan dengan benar, belajarlah mengenal Yesus Kristus. Maka kita akan mengenal Tuhan dengan benar. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat manusia. Haleluya. Segala kemuliaan, pujian, pengagungan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.